kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu
menegakkan membasiskan keadilan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan juga memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo.
Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASAKIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini,
tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya kan tidak memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya disebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Joni G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Joni ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Joni yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Joni G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Joni G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Joni G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Joni G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Joni G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Joni, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya.
Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Ana, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya Maria Ana menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-GIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Ana lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, ungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik.
Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Joni. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya juga memberikan suatu isyarat, suatu akhirnya seharusnya disebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil
Sukmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai. Sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASAKIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu,
17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain.
Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya disebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASAGIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, ungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi,
dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana ketika menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya kan tidak memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami. Tapi kami setelah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di Kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Terkait sosok Maria Ana, istri Joni terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Ana menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Joni, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Ana lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik.
Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate.
Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, ungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS.
Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana ketika menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya juga memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Yang mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil
Akmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-GIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu,
17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain.
Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, suatu sinyal statusnya disebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi,
dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana ketika menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya sudah memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan.
Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-GIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan John ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya,
Kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Joni. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan, membasiskan keadilan, kebenaran di dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampit
Mil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya, Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-GIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, ungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu,
17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain.
Terkait dengan bagaimana ketika menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan sudah memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami. Tapi kami serah. Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-GIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi,
dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di Kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo.
Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASAGIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini,
tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan, berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya kan tidak memberikan suatu isyarat, suatu tanda-tandanya seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami setelah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya
kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Joni ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Joni G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Joni ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Joni yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Joni G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Joni G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Joni G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Joni G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Joni G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Joni, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya.
Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Ana, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Ana menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Ana lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS.
Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja bahwa Presiden sebenarnya tidak memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami. Tapi kami secara Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil
Akmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya Kejagung melakukan penahanan terhadap Joni pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Joni dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu,
17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain.
terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan juga memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sedang Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke Parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa Jampitmil ikut dilibatkan dalam pengamanan proses penegakan hukum di Kejagung. Hal itu dilakukan saat menangani perkara-perkara penting, termasuk kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Selain itu, Ketut mengatakan bahwa Kejagung memiliki kewajiban untuk mengawal kasus tersebut hingga selesai, mengingat proyek tersebut melibatkan banyak orang hingga kepentingan publik. Diketahui sebelumnya, Kejagung melakukan penahanan terhadap Johnny pada Rabu 17 Mei. Dalam penahanan tersebut terlihat Johnny dikawal ketat oleh militer. Sontak hal ini menjadi sorotan lantaran pengawalan penahanan dianggap tidak seperti biasanya. Bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam. Dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Kami, Kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Ia menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi. Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dengan mempertimbangkan beberapa hal. Melalui keputusan itu juga, Presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan menara BTS. Ia dinyatakan terlibat dalam proyek yang diprediksi merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Plate. Plate disangka melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate kini ditahan atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Atas kasus tersebut, sontak membuat keluarganya menjadi perbincangan publik termasuk istrinya, Maria Anna Plate. Maria dikabarkan baru saja berduka atas meninggalnya sang mertua, yakni ayah dari Johnny G. Plate. Dikutip dari Tribun Medan, ayahanda Johnny, Paulus Plate, meninggal dunia di Riau Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 25 Maret 2023. Kini Maria Anna Plate kembali merasakan kesedihan atas kasus yang menimpa suaminya. Johnny G. Plate kini harus ditahan di balik jeruji besi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait sosok Maria Anna, istri Johnny terekam beberapa kali berada di lingkungan Kementerian Kominfo. Dari penampilannya, tampak ia sebagai sosok yang berpendidikan. Rupanya, Maria Anna menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang 3 Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASA-KIM. Organisasi ini sangat aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, terutama saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Maria juga tampak kerap memiliki rambut pendek daripada berambut panjang. Ia juga tampak mewarnai rambut hitamnya menjadi warna pirang. Dari pernikahannya dengan Johnny, Maria telah dikaruniai 3 orang anak. Dikabarkan bahwa Maria Anna lahir pada tahun 1958, sedangkan Plate di tahun 1956 yang hanya berselisih 2 tahun. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Abu Bakar Al-Habsyi tak ambil pusing soal ex-Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Plate yang kini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS. Kita nggak usah terlalu panjang buat itu. Itu kita serahkan kepada hukum saja, kata Abu di Istora Senayan, Sabtu, 20 Mei 2023. Menurutnya publik akan diperlihatkan bagaimana hukum dan politik garisnya sangat tipis. Nanti kita lihat, hukum dan politik beda tipis, pungkasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka pada Rabu, 17 Mei 2023. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS, 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem tersebut telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan tersebut pada Selasa, 14 Februari 2023, Rabu, 15 Maret 2023, dan terakhir Rabu, 17 Mei 2023, kemarin, sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan uang negara 8 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi,
dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa kasus yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate tidak ada kaitannya dengan politik. Hasto lantas mengulangi pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa proses penegakan hukum kasus ini berbasis keadilan dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Tanya itu, Hasto menerangkan bahwa kasus yang melibatkan Johnny ini adalah kasus dugaan korupsi. Menurutnya, kasus korupsi tidak bisa ditafsirkan berbeda, apalagi diasumsikan adanya intervensi politik. Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mengintervensi terkait rencana reshuffle atau perombakan kabinet setelah penetapan tersangka terhadap Johnny. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam keterangan pada Jumat 19 Mei 2023 memastikan bahwa Kejagung sudah bersikap profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Disinggung oleh awak media soal dugaan intervensi politik, Jokowi pun menyampaikan jawaban serupa. Dikatakan oleh Presiden bahwa Kejagung akan terbuka dalam penanganan kasus. Waktu itu Jokowi meminta semua pihak agar menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Terkait dengan kekosongan posisi Menkominfo, Jokowi telah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT. Jokowi juga masih merahasiakan terkait waktu penggantian Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Untuk diketahui, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada Rabu 17 Mei 2023. Ia menjadi tersangka karena wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisi sebagai menteri. Ya, sudah ditegaskan bahwa Presiden Jokowi bahwa penegakan hukum itu menegakkan berbasiskan keadilan, kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta hukum, sehingga tidak ada politisasi terkait dengan hal tersebut. Korupsi tidak bisa ditafsirkan lain. Terkait dengan bagaimana dengan menteri-menteri dari Nasdem yang lain, tentu saja Bapak Presiden sebenarnya kan tidak memberikan suatu isyarat, suatu sinyal seharusnya hal tersebut di dalam kultur politik Indonesia dapat dipahami maknanya. Tapi kami sudah Kejaksaan Agung atau Kejagung sempat menduga adanya aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G. Plate ke partai politik. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum Partai Nasdem sempat menantang Kejagung untuk membuktikannya. Lantas inilah hasil pemeriksaan Kejagung soal dugaan aliran dana korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS ke parpol. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah pada Minggu 21 Mei 2023. Ia mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Kejagung telah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun hasil pemeriksaan tersebut, Kejagung memastikan tidak ada dana korupsi Johnny yang mengalir ke partai politik. Kemudian pihaknya mengumumkan adanya kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah itu berasal dari 3 komponen, di antaranya biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Meski begitu, Febri mengatakan bahwa penyidik masih mempelajari rincian kerugian dari setiap komponen tersebut. Diketahui sebelumnya, dugaan aliran dana korupsi Johnny ke partai politik disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung yakni Kuntadi. Menanggapi hal tersebut, Surya Paloh langsung meminta agar Kejagung membuktikan dugaan tersebut. Bahkan ia terbuka bila Kejagung hendak memeriksa Partai Nasdem. Hal
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan yang menegaskan Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi proyek BTS. Farhan yang juga politisi Partai Nasdem menyarankan agar Kejagung tidak asal menuduh. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan. Penahanan Menkominfo Johnny G. Plate menjadi sorotan lantaran dikawal oleh polisi hingga militer. Diketahui Johnny ditahan pada Rabu 17 Mei 2023 silam. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung memberikan penjelasan. Penjelasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Iketut Sumedana melalui konferensi persnya pada Rabu 17 Mei. Ia mengatakan personil TNI memang diperbantukan dalam pengawalan Johnny yang hendak ditahan. Hal itu dikarenakan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau Jampitmil yang dipimpin Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagian anggotanya adalah dari TNI. Sementara polisi dan militer kerap dilibatkan dalam kasus tertentu di kejaksaan, diantaranya seperti penggeledahan, penyitaan, penangkapan, eksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian Ketut juga menjelaskan bahwa